Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas putaran Bitcoin, dan pada akhirnya kita melihat market crypto kembali bangkit dari kubur ya guys. Setelah 1-2 hari kemarin volumenya kecil banget, boring banget. Akhirnya kita hari ini melihat secerca harapan lah, at least gitu ya. Nah, kita bakalan mulai dulu dari CoinMarketCap. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,26 triliun dolar atau naik sekitar 4,78%. Nah, Bitcoin sendiri kembali ke angka 30.300-an, Ethereum 1.878, BNB 316, XRP 0,39, Cardano 0,51, Solana 46, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,08 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata recovers, naiknya ranging antara 4,9% hingga kurang lebih 11%. Top performernya adalah Cardano dengan kenaikan 11,76% ke 0,51 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama, kita kembali akan closing monthly candle besok ya guys. Kita udah berada di akhir bulan, besok udah tanggal 31, dan sepertinya tidak terelakkan bahwa bulan ini kita akan kembali closing monthly candle dalam keadaan merah gitu. Dan menariknya kalau kita lihat di tahun 2021, April, Mei, dan Juni itu semuanya closing dalam keadaan merah gitu ya. Walaupun April dan Juninya ya secara persentase itu hanya minus sedikit lah, minus 1,78% dan minus 6,09%. Dan apakah menurut kalian bulan Juni nanti kita akan closing merah lagi atau hijau? Nah, kalau kita lihat dari perspektif data historis, sesuai dengan statistik ya guys ya, ini statistik saja, bahwa Juni itu so far masih merupakan akhir kuartalan terbaik. Oke, akhir kuartalan terbaik. Akhir kuartal itu berarti ya Maret, Juni, September, dan Desember. Oke, kuartal 1, 2, 3, dan 4. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita lihat secara datanya, misalnya di bulan Maret gitu ya, data 11 tahun terakhir dari 2011 hingga 2022 menunjukkan bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tahun dari 11 itu berwarna merah, atau kita closing monthly candle dalam keadaan merah. Sedangkan September, kalau kita perhatikan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga. Jadi sama dengan bulan Maret. Oke. Desember itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi masih mendingan gitu ya. Tetapi kalau Juni, kalau kalian perhatikan itu ada 1, 2, 3, dan 4. Oke. Jadi secara data historis dan statistik, Juni itu merupakan akhir kuartalan terbaik. Tetapi bukan berarti ini garansi bulan Juni akan hijau ya guys. Tetapi kita cuma memperhatikan secara statistik, itulah yang terjadi. Namun tidak ada satupun yang pasti tahu gitu, bahwa Juni akan hijau atau merah. Menurut kalian bakalan hijau atau merah guys bulan Juni nanti? Soalnya banyak nih kan, udah mulai orang-orang menerka-nerka, kira-kira kita bakalan bounce di sebelah mana. Ada juga yang menerka, kira-kira bulan berapa kita bakalan bounce. Ada yang mengatakan bulan Juli, tapi ada yang mengatakan juga November. Ada juga yang mengatakan tahun depan bulan Januari. Tidak ada yang tahu gitu ya. Kita cuma bisa beradaptasi gitu terhadap apa yang pengen market kasih ke kita. Tapi ya kita sebagai investor tidak munafik ya. Tentunya kita berharap bulan Juni ini tetap akan menjadi akhir kuartalan terbaik dan menghasilkan bulan-bulan yang hijau gitu ya. Kalau kita lihat juga memang secara data kenaikannya pun tidak terlalu buruk ya. Kalau misalnya kita lihat kenaikannya rata-rata ada yang 84%, 29%, 14%, 26%, 26%. Jadi banyak juga yang kenaikan 2 digit gitu ya. Anggap saja ya kita naik mungkin 20% atau 15% lah. Itu berarti kita bisa melihat ke angka mungkin 34 atau 35 ribu berarti. Oke, atau bahkan kalau misalnya kita naik sampai 26%, berarti kalau dihitung dari sekarang mungkin kurang lebih 37 sampai 38 ribu. Oke. Dan itu secara teknikal juga make sense gitu guys kalau kita mendapati semacam relief rally. Oke, jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua ini dari Stock Money Lizards. The time is right. Jadi di sini dia menunjukkan data ke kita
Dan dia menghitung berapa lama sih kira-kira kalau kita hitung dari top sebuah bull market hingga bottom dari sebuah bear market, gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat di cycle tahun 2014, ketika itu kita baru masuk ke bear market di sini, itu memakan waktu kurang lebih 450 hari. Alias kalau kita simpulkan itu berarti 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan ya. Dari perhitungannya dari top bull marketnya hingga ke bottom bear marketnya setelahnya kita membentuk cycle baru. Oke. Kemudian di cycle tahun 2018 kita mendapati top ke bottom bear marketnya itu selama 480 hari alias 1 tahun 4 bulan. Nah, menurut si Stock Money Lizards, kalau memang kita menghitung top di awal tahun 2021 kemarin di kurang lebih bulan April ya, di mana kita menyentuh 64.000 itu sebagai top bull market kali ini, maka sebenarnya kita sudah berada di bear market selama 490 hari. Oke, tetapi kalau kita menghitung top bull marketnya itu di 64.000, tentunya ini memicu kontroversi gitu kan. Pasti ada yang mulai pengen komentar, tapi kan kok kita kan ciptain higher high lagi di November 2021, ya justru itu kontroversinya gitu kan. Di sini juga komentarnya sama, bahwa sebenarnya mereka beranggapan top bull market itu harusnya November 2021, karena kan kita membuat higher high 69.000 di bulan November. Dan kalau kita hitung dari November misalnya gitu ya, kita anggapan Stock Money ini salah ngitungnya. Anggapan ini kita nggak bisa hitung sebagai top bull market, tapi yang 69.000 di sini. Berarti bulan November. Nah, kalau misalnya kita mengikuti persis dengan yang terjadi beberapa kali sebelumnya, alias kita memakan waktu kurang lebih 1 tahun 3 bulan sampai 1 tahun 4 bulan, maka kita akan mengakhiri bear marketnya, itu berarti masih sekitaran 1 tahun lagi. Oke? Bulan November nanti baru 1 tahun gitu ya, berarti masih ada ekstra 3 sampai 4 bulan. Oke, berarti ya kurang lebih bulan Januari atau Februari tahun 2023 kita baru mungkin menyelesaikan bear market kali ini. Tapi kalau kita menghitung yang 64.000 tersebut menjadi top bull market kali ini, harusnya kita sekarang sudah dekat gitu ya dengan bottomnya. Kalau kalian yang mana guys? Kira-kira hitungannya dari November atau dari bulan April 2021? Soalnya kalau kita lihat dari segi wave trend oscillator atau indikatornya, kita setiap kali masuk ke bear market itu pasti menciptakan sebuah pattern gitu guys. Di 2014 itu kita membuat falling wedge. Di 2018 juga sama, kurang lebih falling wedge. Sedangkan di tahun-tahun sekarang ini kita bukan falling wedge lagi, tapi ini cenderung lebih ke arah descending broadening wedge. Oke ya, descending broadening wedge. Tetapi tentunya ini kita udah berada juga di area yang sangat rendah, bahkan ini juga sama rendahnya dengan bottom bear market di tahun 2019 dan juga di 2015. Jadi secara indikator tidak berubah ya guys. Mau indikator apapun yang kalian pakai sekarang, mau itu RSI, mau itu stochastic, mau itu wave trend oscillator, rata-rata di weekly chart itu masih menunjukkan area yang sangat rendah gitu. Atau rata-rata oversold. Gitu ya. Jadi ya itu adalah data yang terbaru untuk kalian gitu. Nah, yang terakhir ini saya disclaimer dulu ya. Ini mungkin hanya teori konspirasi, tapi ini buat have fun saja gitu ya. Nggak usah terlalu serius guys jadi orang. Kita sekali juga harus have fun, tapi ini teori konspirasi yang menurut saya cukup penting ya untuk kita ketahui karena ini berhubungan dengan Elon Musk. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, Elon Musk itu tentunya sangat aktif ya di Twitter guys. Di Twitter dia sangat aktif. Dan ada teori konspirasi mengatakan Elon Musk lah salah satu orang-orang yang menyebabkan gitu ya kita mendapati drop yang cukup parah dari bulan November hingga sekarang. Bulan November tentunya kita mendapati top 69.000. Selepasnya kita terus drop dan drop. Nah, menariknya di tanggal 13 November 2021, oke, itu kita mendapati tweet dari Elon Musk. Ada gambar di sini satu orang lagi duduk di Mars tapi menghadap ke belakang gitu. Oke. Dan kalau kita cek tanggal 13 November 2021 gitu ya, 13 November 2021. Kita coba cek kira-kira di mana Bitcoin-nya. 13 Desember 2021 November, sorry. 13 November 2021 nah di sini. Ini adalah tweet pertama si Elon Musk. Sebelum pada akhirnya kita melihat drop yang terjadi secara terus menerus, oke? Nah,
Belakangan, bukan belakangan ya, tapi baru kemarin, oke, di tanggal 28 Mei 2022, Elon Musk kembali nge-tweet sebuah gambar yang mirip, tetapi kali ini orangnya duduk di Mars tapi ngadap ke depan, gitu ya. Nah, konspirasinya adalah apakah Elon Musk lagi-lagi memberikan kita sinyal gitu, guys. Tapi tentunya sinyalnya nggak ada yang tahu apakah ini sinyal bahwa kita akan drop lebih parah lagi, ataukah kali ini kita sudah berbalik arah gitu, sesuai dengan orangnya yang awalnya menghadap ke belakang, gitu kan, sekarang menghadap ke depan, berbalik arah, gitu kan. Yang mana yang benar? Tidak ada yang tahu gitu ya. Tentunya juga ini bukan berarti Elon Musk benar-benar ngasih sinyal ya, bukan berarti juga seperti itu. Kita nggak tahu secara pasti. Elon Musk kan memang kadang-kadang agak misterius gitu guys, susah ditebak apa sebenarnya maunya gitu kan. Tapi tentunya orang-orang seneng aja gitu cari-cari teori konspirasi seperti ini. Menurut kalian apakah ada hubungannya guys, tweet dari Elon Musk ini dengan harganya Bitcoin, atau ini pure hanya cocok logi, konspirasi belaka? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Ya siapa tahu gitu ya, Elon Musk memang kasih kita sinyal bahwa kita sudah berada di bottom dan bakalan reversal, ataukah sinyal kali ini juga sama bahwa kita akan drop lagi lebih parah ke bawah. Tidak ada yang tahu, kita akan menjawab pertanyaan tersebut mungkin dalam beberapa waktu ke depan, gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin, dan kita mungkin bakalan mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Oke, di weekly chart kita melihat Bitcoin sudah fix 9 kali berturut-turut closing weekly candle dalam keadaan merah. Indikator RSI juga udah serendah ketika kita berada di bulan Maret 2020 pada saat bottom Black Swan event tersebut. Dan kita mendapati beberapa hal yang bisa kita ketahui. Pertama, kita kembali menciptakan candle indecision di weekly candle. Oke, artinya pasar masih galau gitu, pengennya ke arah mana? Indecision candle. Kemudian yang kedua, berita positifnya adalah tentunya kita masih mampu maintain area major supportnya. Oke. Inilah area major support yang menurut saya harus di-maintain oleh Bitcoin di weekly chart. Ya kan? Jadi itu adalah dua berita positif. Kemudian, kalau kita zoom in ke 4-hour chart, gitu ya, akhirnya Bitcoin at least lah ya menunjukkan sedikit kehidupan gitu guys. Karena kalau kita lihat 1-2 hari yang lalu, itu sangat amat membosankan. Setelah kita breakdown dari penan di sini, kita kemudian retest ke lower trend line-nya, kemudian kembali ke reject. Namun kali ini rejection-nya tidak langsung membawa kita kembali ke upper trend line-nya, tapi kita hanya terkonsolidasi di sekitaran sini. Oke, sebelum pada akhirnya sekarang kita kembali sepertinya pengen nge-retest lagi ke area upper trend line-nya yang berada kurang lebih di 30.600-an. Oke, kalau misalnya kalian ada trade bolak-balik di sekitaran sini, ya selamat gitu ya. Kalian mungkin sudah cuan lumayan banyak gitu ya, hanya dengan cara trade sideways range di sini. Ya kalau kalian berhasil cuan ya selamat gitu ya. Dan tidak ada yang salah kalau misalnya kalian memang senang scalping seperti itu, ya fine-fine saja selama kalian mampu memanage resiko kalian. Nah, tetapi kalau misalnya sebagai seorang swing trader gitu ya, saya rasa belum banyak yang bisa kalian lakukan, dan juga belum banyak yang perlu kalian terlalu excited gitu ya. Tidak ada hal yang exciting di sini. Belum ada hal yang perlu membuat kita excited. Kenapa? Karena ya so far, walaupun kita mendapati ada kenaikan yang lumayan gitu ya, dalam satu candle terakhir kita naik dari 29.300 sampai ke 30.300-an. Oke, candle bullish-nya juga terlihat cukup panjang di sini. Oke, namun ini tidak mengubah fakta bahwa Bitcoin masih berada di rectangle-nya di sini. Oke, sekali lagi, selama kita berada di rectangle ini, selalu ada kemungkinan kita untuk mendapatkan rejection bolak-balik ke sekitaran ini. Sebelum pada akhirnya market memang pengen menentukan arah gitu ya, dengan cara apa? Menunjukkan ke kita sebuah breakout yang valid disertai konsolidasi di atas area tersebut. Nah, ini akan membuat kita baru bisa mengatakan, oke, sepertinya Bitcoin bakal ngelanjutin ke atas. Atau sebaliknya, ketika kita mendapatkan rejection lagi dari sini, kemudian kita consolidate di bawah area trend di sini dan membentuk semacam pattern konsolidasi dan atau bearish continuation pattern, maka dari sini kita baru bisa mengatakan, oke, sepertinya memang Bitcoin pengen move lower gitu. Oke, jadi sebelum kedua hal tersebut terjadi, ya ini
mungkin masih jatahnya para scalper gitu ya, yang mungkin trading bolak-balik dari range di sini. Tapi tentunya kalian yang pengen ikutan juga harus super hati-hati gitu ya, karena pasti akan datang masanya kita akan benar-benar breakout ataupun breakdown. Jadi akan ada masanya kalian pasti melakukan analisa yang salah, di mana misalnya kalian buy di sini kemudian kita jebol, atau kalian sell di sini kita jebol ke atas. Jadi kalian harus antisipasi kemungkinan itu terjadi dengan cara ya pasti taruhlah stop loss yang benar gitu guys. Jangan sampai kalian terlena dengan keadaan beberapa minggu terakhir di mana kalian menerus dikasih win gitu ya. Sell di sini cuan, buy di sini cuan, sell lagi cuan, buy lagi cuan, sell lagi cuan gitu kan. Bolak-balik. Sehingga kalian jadi kadang-kadang overconfidence gitu. Beranggapan oke, saya ini nggak mungkin loss lagi nih. Dari kemarin win terus kok, 10 kali trade 10 kali menang gitu kan. Nah, kadang-kadang itu yang menjebak gitu. Kalau kalian sudah terjebak dengan mindset seperti itu bahwa kalian tidak mungkin salah, maka yang biasanya terjadi berikutnya adalah kalian akan menambah sedikit leverage kalian, oke? Kalian beranggapan, mending saya naikin sedikit deh marginnya, leverage-nya naikin dulu. Supaya apa? Saya cuan lebih banyak gitu. Kemarin saya cuan terus sih, tapi nggak seberapa. Saya pengen lebih gitu. Saya naikin deh leverage-nya. Nah, itu hal pertama yang biasa menjebak. Yang kedua, ketika misalnya kita benar-benar breakout atau breakdown, kalian bakal merasa, wah nggak mungkin sih analisa saya salah gitu ya. Dari kemarin bener terus kok, ini paling cuma fake out gitu. Dan kalian tidak menaruh stop loss. Namun pada akhirnya kita melanjutkan ke arah tersebut, dan kalian bisa-bisa akan kehilangan semua cuan yang sudah kalian kumpulkan di sekitaran range di sini. Jadi kalau kalian ada cuan luber-luber di range di sini, jangan kalian kasih lagi ke exchange dengan cara kalian menaruh leverage low tinggi dan juga stop loss-nya tidak ada. Gitu ya. Mudah-mudahan itu dapat membantu kalian untuk menghindari gitu ya hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya untuk sekarang kita melihat indikator RSI sebenarnya di 4 hour chart sedikit overbought gitu ya. Ini bisa berarti dua hal. Pertama tentunya overbought, yang kedua juga kita melihat para bull sedang mencoba untuk mendorong nih sekarang guys. Oke, sedang mencoba untuk mendorong lagi, dan kita kalau misalnya kembali nge-retest, maka ini adalah retest ke 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, berarti ini yang ke-6. Kalau kita kembali ke retest area 330.600-an. Semakin banyak gitu ya kita nge-retest di sekitaran area ini, alias sideways-nya semakin panjang, biasanya ketika kita break atau breakdown, itu kita akan mendapatkan volatilitas yang lumayan kencang. Jadi siap-siap guys kalau misalnya kita akan break atau breakdown hari ini. Ingat, kita biasanya di hari Senin pasar saham US akan kembali buka. Kita bisa jadi akan melihat volatilitas untuk malam hari ini. Oke, so itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya.